Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Matematika Diskrit F. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nataik dari Ciwinarto dengan NIM 2124 1010 3025. Perkenalkan, nama saya Bayinatun Nasiro dengan NIM 2124 1010 3027. Perkenalkan, nama saya Dwianata Fiinasari dengan NIM 2124 1010 3028. Perkenalkan, nama saya Zain Zaidan dengan NIM 2124 1010 3031. Perkenalkan, nama saya Nandari Baltaf dengan NIM 2124 1010 3032. Perkenalkan, nama saya Ramdan Boy Laksono dengan NIM 2124 1010 3035. Perkenalkan, nama saya Safia Putri Adini dengan NIM 2124 1010 3037. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita presentasikan dari yang pertama, yaitu tentang relasi berulang, akan dijelaskan oleh Nanda Arifin. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi berulang, di mana relasi berulang ini dalam matematika, relasi itu didefinisikan sebagai hubungan antara dua buah elemen himpunan. Nah, himpunan ini bersifat abstrak dan secara konkret atau sistematis tidak memiliki arti apapun. Lalu, untuk relasi berulang, bisa juga disebut dengan relasi rekursif atau sebaliknya. Relasi ini memiliki definisi sebuah barisan dengan memberikan nilai ke n yang dikaitkan dengan suku-suku sebelumnya. Dalam mendefinisikan sebuah barisan, relasi berulang membutuhkan nilai awal yang telah ditentukan. Dapat dikatakan, relasi berulang ini dapat didefinisikan sebagai sebuah relasi berulang untuk barisan A0, A0, A1, A2, dan A seterusnya. Nah, itu merupakan sebuah persamaan yang mengaitkan AN dengan A0, A1, A2, dan A seterusnya sampai AN-1. Syarat awal untuk barisan A0, A1, A2, dan seterusnya itu adalah nilai-nilai yang diberikan secara eksplisit pada beberapa suku dari barisan tersebut. Lalu selanjutnya, contoh dari relasi berulang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan dari contoh relasi berulang yang pada contoh satu diketahui satu barisan C0, C1, C2, dan seterusnya didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Untuk semua bilangan bulat K lebih dari 2, CK sama dengan dalam kurung CK-1 plus K, kemudian ada CK-2 plus 1, dengan kondisi awal C0 sama dengan 1 dan C1 sama dengan 2. Yang dipertanyakan adalah hitunglah C5-nya. Dalam pembahasan ini oleh karena barisan didefinisikan secara rekursif, maka C5 tidak dibias dihitung secara langsung, tetapi harus terlebih dahulu dihitung C2, C3, dan C4-nya. Yang pertama C2 sama dengan C1 plus 2, C0 plus 1 sama dengan 2 plus 2,1 plus 1 sama dengan 5. Kemudian ada C3 sama dengan C2 plus 3, C1 plus 1 sama dengan 5. Plus 3,2 plus 1 sama dengan 12. Kemudian ada C4, C3 plus 4, C2 plus 1 sama dengan 12, plus 4,5 plus 1 sama dengan 33. Kemudian ada C5, C4 sama dengan C4 plus 5, C3 plus 1 sama dengan 33, plus 5,12 plus 1 sama dengan 94. Jadi C5-nya menjadi 94. Kemudian ada contoh yang kedua. Carilah relasi berulang dengan syarat awal dari barisan 1, 1, 2, 2, 4, 16, 1, 28, sampai 4096, dan seterusnya. Penyelesaiannya bentuk rumusan setiap suku dengan rumusan suku sebelumnya, yaitu 1 sama dengan kali 1, kemudian 1 sama dengan 1 kali 1, kemudian 2 sama dengan 2 kali 1 kali 1, kemudian ada 4, 2 kali 2 kali 1, kemudian ada 16, 2 kali 4 kali 2, kemudian ada 128, 2 kali 16 kali 4, kemudian ada 4096, yaitu 2 kali 128 dikali 16 terus dikali 4. Dengan demikian relasi yang berulang yang diperoleh
A pangkat N sama dengan 2 kali A min 1, N min 1 kali 2 kali A N min 2 untuk N lebih dari sama dengan 2. Dengan syarat awal yaitu A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 1. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi relasi berulang pada pemrograman. Di sini aplikasi yang pertama yaitu menyelesaikan deret Fibonacci dengan algoritma rekursif. Nah, Fibonacci sendiri itu suatu deret bilangan yang mana tiap angkanya itu hasil dari penjumlahan dua angka sebelumnya. Contoh dari deret Fibonacci sendiri, di sini ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Oke, untuk pengaplikasiannya dalam bahasa pemrograman sendiri, di sini kita membuat fungsi terlebih dahulu, fungsi Fibonacci dengan parameter N, lalu membuat kondisi N jika kurang dari 2, maka akan mereturn 1. Jika tidak, maka itu akan mengembalikan nilai Fibonacci N-1 plus Fibonacci N-2. Nah, dari algoritma di sini akan menghasilkan output jika N di sini diisi 4, hasil yang ditampilkan atau outputnya itu 1, 1, 2, 3. Lalu jika N-nya ini diisi 6, maka outputnya itu 1, 1, 2, 3, 5, 8. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bayinatun. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada aplikasi 2, yakni pada perhitungan deret. Pemakaian skema iterasi untuk persoalan deret dapat dinyatakan dalam rumus hubungan atau relasi berulang, yaitu menyangkut masalah ketelitian penyajian bilangan pada komputer. Nah, berikut merupakan contoh dari deret sendiri. Nah, untuk contohnya, kita menggunakan S sama dengan 2 plus 5 plus 10 plus 17 plus 26 sampai seterusnya sampai plus 101. Nah, berikut merupakan tabel dari contoh S tersebut dan akan menghasilkan dari tabel tersebut akan menghasilkan algoritma dari F dalam kurung I sama dengan I kali I plus 1 dengan X sama dengan I2 plus 1, lalu S sama dengan S plus dalam kurung I2 plus 1, lalu yang terakhir S sama dengan S plus S. Untuk selanjutnya mungkin akan diteruskan oleh teman. Jadi saya akan meneruskan penjelasan di tempat saya. Yang keempat, aplikasi matematika diskrit dalam basis data. Aplikasi 1, operasi pada aljabar relasional. Selection atau select adalah operasi untuk menyeleksi tuple-tuple yang memenuhi suatu predikat. Kita dapat menggunakan operator perbandingan seperti berikut pada predikat. Beberapa predikat dapat dikombinasikan menjadi predikat majemuk menggunakan penghubung AND dan OR. Contoh operasi select. Query tampilan daftar dosen yang tempat lahirnya di Bekasi. Hasilnya aljabar relasional tempat strip lahir sama dengan Bekasi dosen. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian yang kedua, yaitu relasi NRI. Nah, relasi yang lebih umum untuk menghubungkan lebih dari dua himpunan dinamakan dengan relasi NRI. Relasi NRI ini mempunyai terapan penting di dalam basis data. Misal, di sini ada beberapa himpunan, yaitu pertama NIM, ada 3027, 3028, 3029, kemudian nama, kemudian ada juga himpunan Merkul. Bisa digeser ya?
Nah, kemudian ada relasi nilai tadi. Nah, nantinya untuk relasi NR ini, karena relasi tadi menghubungkan himpunan-himpunan tadi, jadi dari 4 himpunan tadi akan menjadi 4 tabel, yaitu dengan NIM, nama, mata kuliah, dan nilai. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi dalam setiap tabel itu ada 4 unsur tadi, jadi ada NIM, ada nama, ada mata kuliah, dan juga nilai. Nah, kemudian untuk tabelnya maka akan berbentuk seperti ini. Mungkin selanjutnya. Nah, baik, mungkin di sini merupakan tampilan poster dari apa yang sudah tadi teman-teman sampaikan. Ini saya rangkum. Jadi ada apa itu relasi berulang dan penjelasannya, kemudian ada contoh relasi berulang, kemudian ada aplikasi relasi berulang pada pemrograman. Kebetulan tadi kami mengambil 2 contoh. Setelah itu ada penjelasannya, salah satu dari aplikasi berulang itu, saya mengambil yang Fibonacci, kemudian ada aplikasi matematika diskrit dalam basis data, itu ada 2 contoh juga. Ada operasi pada aljabar relasional dan juga relasi NRI. Oke, mungkin kesimpulan dari yang sudah teman-teman jelaskan, itu relasi berulang mendefinisikan sebuah barisan dengan memberikan nilai KN yang dikaitkan dengan suku-suku sebelumnya. Nah, untuk mendefinisikan sebuah barisan itu, relasi ulang memerlukan nilai awal yang sudah ditentukan. Dari contoh yang kami beri, relasi berulang pada pemrograman dapat digunakan untuk menyelesaikan deret Fibonacci dan juga perhitungan deret. Selain relasi berulang tadi, ada pula aplikasi matematika diskrit dalam basis data. Nah, itu kami memberikan contoh untuk selection dan relasi NRI yang digunakan untuk menghubungkan lebih dari 2 himpunan. Oke, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.